Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Bunda Opi. Halo Bunda, apa kabarnya hari ini? Harus tetap semangat, bahagia, dan jangan lupa bersyukur. Bunda, terima kasih karena sudah dukung channel Bunda Opi. Bunda sudah bantu like, subscribe, komen, apalagi sudah di-share. Karena dukungan Bunda itu, makanya aku semangat lagi untuk bikin video setelah sangat lama, berbulan-bulan gak pernah bikin video. Bunda, banyak yang komen dan tanya-tanya, baik itu di YouTube maupun di sosial media aku tanya, kenapa ya kok anakku gak mau mengikuti, padahal aku udah coba segala cara, kayak ngomongnya udah persuku kata, udah ada penekanan persuku kata, udah ekspresif, udah pokoknya banyak nih yang dilakuin, tapi si anak nggak mau mengikuti. Malah yang ada jadi ibunya stres sendiri, emosi, jiwa. Memang kayak gitu ya. Aku juga pernah mengalami yang namanya udah ngelis nih mau ngajarin apa aja, udah menjadwalkan, udah mempersiapkan peritilan-peritilannya untuk belajar, ternyata ketika belajar anak nggak mau mengikuti perintah, apalagi mengikuti ucapan kita. Rasanya tuh kesel ya, emosi. Terus jadi muncul rasa putus asa karena kita kesel, emosi. Anak juga jadi stres, jadi frustasi, dan akhirnya anak malah nggak mau untuk belajar lagi. Nah, makanya di video ini aku mau berbagi pengalaman gimana sih caranya aku mengatasi situasi dan kondisi yang seperti itu. Bunda, pasti rasanya sedih, bingung, nano-nano ketika kita menyadari bahwa si kecil mengalami keterlambatan perkembangan dibanding anak seusianya, khususnya di terlambat bicara, karena kita mau bahas ini. Tapi jangan sampai perasaan-perasaan itu justru malah mempengaruhi kita dalam menstimulasi anak. Ini menurut aku ya, menurut pengalaman aku, paling penting sebelum mengajari anak tuh justru adalah mengolah diri sendiri, mengelola emosi, mengelola perasaan, dan mengelola pikiran. Jadi kita harus lebih dulu menurunkan harapan. Kalau belum apa-apa udah berharap si anak tuh langsung bisa ketika diajari, nanti yang ada malah kesel, emosi. Nah, padahal ketika kita emosi, anak justru akan jadi frustasi dan gak mau belajar lagi. Lagi pula, yang namanya kemampuan kan memang harus diasah, harus melakukan beberapa kali pembelajaran sampai pada akhirnya kita bisa. Coba deh nih, Bunda, berapa kali mencoba untuk memasak sampai pada akhirnya Bunda sekarang jadi jago masak? Baru coba langsung bisa. Keren. Tapi kalau aku sudah pasti melakukan beberapa kali percobaan dan banyak gagalnya. Sampai sekarang pun belum ahli. Nah, jadi anak-anak juga sama ya. Mereka juga butuh yang namanya proses pembelajaran, dan itu nggak cukup cuma satu kali. Apalagi kita menyadari bahwa anak kita ini terlambat. Yang namanya terlambat itu harus mengejar. Yang namanya mengajar itu ya memang membutuhkan usaha yang lebih. Nggak usah dibandingin anak kita sama anak tetangga. Misalkan bilang nih, itu anak tetangga tuh umur 1 tahun udah bisa pidato. Wih, keren dong. Kita bersyukur aja bahwa orang lain perkembangannya bagus. Tapi nggak perlu dijadikan acuan yang membuat kita menjadi minder, membuat kita menjadi memaksakan anak untuk bisa gitu. Tapi harus menjadikan motivasi. Jadi nggak usah dibanding-bandingin. Nanti yang ada malah jadi sedih, jadi semakin terpuruk, jadi kesel sama si anak, dan anaknya malah jadi nggak mau belajar. Setelah tadi kita mencoba untuk mengelola diri kita sendiri sebagai pestimulasi bahwa yang namanya kemampuan itu ya memang harus diasah. Dan setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Jadi ada yang diajarin 1 kali langsung bisa, butuh 2 kali, 3 kali, atau bahkan berpuluh-puluh kali. Jadi kita harus tetap semangat, optimis bahwa si anak akan bisa. Yang kedua adalah
gimana caranya biar anak tuh mau menirukan. Udah dicoba apapun, ternyata si anak nggak mau menirukan. Sabar, nggak apa-apa, karena apapun yang kita ajarkan nggak akan sia-sia. Anak sebetulnya menangkap, dia sedang memproses. Nah, tapi nanti kalau udah berulang-ulang, lama-lama juga anak akan kayak hafal gitu, di otaknya itu kayak hafal, dan akhirnya dia akan mengeluarkan apa yang sudah masuk ke dalam otak. Nah, biar si anak semakin tertarik untuk belajar, tertarik untuk mengucapkan, makanya kita harus berusaha untuk membuat permainan yang sebenarnya mungkin. Bermain sambil belajar, jadi jangan memaksakan untuk belajar. Karena mungkin ada nih anak yang bisa duduk berhadap-hadapan nih, mengerjakan beberapa tugas, dia mau. Tapi kalau anakku kebetulan nggak mau duduk berhadap-hadapan, ngerjain permainan tuh nggak mau. Makanya aku kemas gimana permainan yang dia suka, tapi di dalamnya itu ada pembelajaran. Gimana caranya menyisipi pembelajaran di permainan anak? Nah, sebelumnya harus tahu dulu anaknya sukanya bermain apa. Kalau anakku kebetulan sukanya adalah main jual-jualan. Sebelum bermain ya, kita ingat-ingat dulu nih, anak itu belum bisanya kata-kata apa aja. Dicatat ini lebih baik. Misalkan si anak belum bisa kata makan, minum, dan lain-lain ya. Nah, di saat bermain nih, aku sama anakku lagi main jual-jualan. Aku lagi jadi pembeli. Jadi sebisa mungkin ulang-ulang terus kata yang dia belum bisa. Makan misalkan. Pak, pesen makan dong. Jangan lupa ngomongnya adalah ditekan per suku kata. Pesen makan. Ada nggak? Dia bikinin makan nih, kan dia bisa ngangguk-ngangguk nih. Dia bikin makan. Udah jadi, terus dikasihin nih ke kita. Oh, ini udah jadi. Apa? Dia diem aja nih. Ini apa? Dia diem aja. Makan. Dia ngangguk-ngangguk. Dia diem aja, nggak apa-apa. Kita tetap tanya dan kita yang jawab. Makan. Makanan. Dia ngangguk-ngangguk. Oh, makan. Ulang-ulang terus. Nggak apa-apa, dia belum bisa jawab. Tapi dia sudah merespon nih di otak. Sebetulnya dia udah simpan itu. Selain mengajari ngomong, mengajari dia untuk mengucap, ajari juga, stimulasi juga dia secara motorik dan sensoriknya. Contohnya gimana? Contohnya kayak gini nih. Disiapin dulu, misalkan ada wadah yang ada tutupnya, terus aku siapin kancing-kancing kecil gitu ya. Pak, mau dong makan ini, tunjuk kancingnya. Misalkan kita kasih nama deh, pura-puranya kancing itu apa ya, bubble misalkan. Pak, pesen dong bubble ini ya, pakai ini, ditaruh di wadah ini ya. Kita ambil wadahnya atau kita tunjuk, ditaruh di wadah ini, misalkan sambil mengklasifikasi warna. Yang warna biru ditaruh di wadah ini, jangan lupa ditutup ya Pak. Nah, dia taruh nih, tutup. Nah, di situ kita selain mengajarkan bicara, komunikasi, kita juga menstimulasi sensoriknya dan motoriknya. Kadang-kadang aku juga nyuruh anak sambil datangnya lompat-lompat. Misalkan, Pak, kesininya jangan lupa sambil lompat ya. Dikasih tanda nih, lompatnya di bagian yang merah ya, gitu. Nah, misalkan tadi kan udah makan nih, sekarang minum. Sama, kita caranya sama. Aku caranya sama ke anakku. Udah kenyang nih, gitu kan. Pokoknya kita tuh berusaha untuk ekspresif banget gitu. Kayak kalau aku tuh kayak yang super heboh, misal aduh lapar nih gitu kalau minta makan, atau udah makan, udah dikasih makan kok nggak dikasih minum ya, kan nanti kan dia tertarik nih, dia yang bawain minum, dia belum bisa bilang minum, terus ini apa? Minum. Iya, ini apa? Minum. Dia ngangguk-ngangguk. Nanti lama-lama dia akan mengucap kok, meskipun belum jelas. Misalkan cuma num doang, atau kan doang, akan, nggak apa-apa. Terus diulang terus, sampai pada akhirnya dia mau menirukan. Jadi kalau dia sekarang belum mau menirukan, mungkin besoknya lagi. Kita ulang-ulang terus. Ingat-ingat kata-kata apa aja yang anak itu belum bisa. Kita ulang-ulang terus sampai si anak mau mengucapkan. Nah, ini juga ada ya pengalaman aku. Jadi waktu itu anakku belum bisa bilang mobil,
motor. Mo-nya tuh belum bisa. Jadi ngomong motor itu otoy. Mobil itu obil. Nah, bilang mo-nya tuh susah banget. Tapi padahal dia bisa bilang ma. Apa ya, yang depannya ma itu sebetulnya bisa. Mau dia bisa. Tapi kenapa mobil, motor dia nggak bisa. Nah, aku waktu itu caranya pakai suara sapi. Suara sapi kan mo gitu. Jadi setiap mau tidur tuh kan ada sesi ngobrol ya antara aku sama anakku. Nah, aku jadi kayak ngulang-ulangin kata mo, mana ada sapi, aku cerita sapi mo. Dia kan suara sapi gimana ya? Dia jawab mo. Padahal tujuanku adalah biar dia bisa bilang mo. Nah, setelah beberapa kali dicoba, ternyata berhasil. Dan dia bisa bilang mobil. Mo-nya itu terucap. Kalau tadinya cuma obil, dia sekarang mo-nya terucap. Oke, kayaknya udah banyak banget yang diceritain. Udah ngalor ngidul. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk Bunda semua. Tadi dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.